acquisition and repayment cycle. Di sini saya akan menjelaskan tentang capital acquisition and repayment cycle. Ada 4 karakteristik yang termasuk dari capital acquisition and repayment cycle. Yang pertama bisa dilihat ini maksudnya akunnya tidak banyak terjadi, tapi sekalinya ada transaksi jumlahnya sangat material. Yang kedua di sini jika terjadi kesalahan adanya misstatement, jumlahnya juga sangat material. Yang ketiga, adanya legal relationship antara klien dan holder. Maksudnya di sini ada hukum yang mendasari. Hukumnya itu seperti kayak ada akte-akte saat pembelian saham, terus ada akte pendirian. Terus yang selanjutnya yang keempat, ada hubungan langsung di antara bunga dan liabilitas dan dividen dengan equity. Selanjutnya ini adalah learning objektif 1. Di sini akan menjelaskan tentang identifikasi akun-akun yang termasuk pada akuisisi dan repayment cycle dan karakteristik dari capital acquisition and repayment cycle. Di bab ini dia dijelaskan hanya untuk notes payable saja. Di sini ada akun-akun yang tertera, ada notes payable, terus ada bond payable, ada interest expense, ada accrued interest. Di setiap perusahaan biasanya untuk akun-akun seperti ini berbeda-beda, tidak sama. Di sini ada metodologi dari capital acquisition. Yang pertama, identifikasi resiko bisnis yang mempengaruhi notes payable. Terus yang kedua, kita harus memberikan batasan toleransi terhadap salah saji yang ada di notes payable. Yang ketiga ini menilai control risk dari notes payable. Selanjutnya mendesain dan melakukan test of control dan substantive test. Selanjutnya ini mendesain dan melakukan analytical prosedur dari notes payable. Selanjutnya mendesain test of detail. Test of detailnya itu ada audit prosedur, sample size, item, and timing. Saya akan menjelaskan tentang design and performance audit test of notes payable and related accounts and transaction. Sini saya akan lebih fokus terhadap notes payable. Nah, untuk sebelum menjelaskan bahwa di setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya notes payable dalam jangka waktu panjang dan pendek. Kalau misalnya pendek kurang dari 1 bulan, dan juga jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, di sini tujuannya itu dilakukannya audit notes payable itu yang pertama itu untuk apakah internal control terhadap notes payable itu sudah memadai. Kemudian yang kedua itu apakah transaksinya itu memang bisa diakui kebenarannya dan memang sudah tercatat sesuai dengan kejadiannya. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui jumlahnya itu benar-benar sesuai yang terjadi. Nah, di sini ada 4 yang perlu diperhatikan dalam kontrol notes payable. Yang pertama itu adalah kita lihat dulu auditnya. Audit itu melihat apakah tanggung jawab direksi atau manajemen ini sudah benar atau tidak, sehingga dalam dalam mengaudit notes payable akan lebih mudah. Dan juga yang nomor 2-nya itu adalah tentang pengendalian yang cukup atas pembayaran pinjam
itu memang independen itu lebih ke benar-benar ada dan benar-benar real dan diakui jumlah dan keberadaannya. Selanjutnya audit itu kemudian melakukan test of control. Tujuannya itu untuk memastikan apakah internal kontrol dalam perusahaan itu sudah benar atau tidak. Contohnya itu kayak misalnya perusahaan itu membayar notes payable. Nah, dalam internal kontrolnya itu kita lihat jumlah dan cek atau buktinya itu ada. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan terhadap test of controlnya itu karena sesuai dengan jumlah data dan bukti, berarti internal kontrol perusahaan ini bisa dikatakan baik. Di sini saya akan menjelaskan analytical prosedur dari notes payable. Yang pertama itu kembali berapa beban bunga secara keseluruhan. Kemungkinan salah sajinya adalah salah saji dari besaran beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar. Yang kedua, mengcompare notes payable dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kemungkinan salah sajinya adalah kelalaian atau salah saji dari notes payable itu sendiri. Yang ketiga, mengcompare total dari notes payable, beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar di tahun sebelumnya. Kesalahan sajinya bisa berupa kesalahan pada interest expense-nya dan accrued interest-nya. Selanjutnya adalah test of details of balance. Di sini yang paling utamanya itu adalah kelengkapan dari saldo dan pengungkapan notes payable seperti kapan tanggal atau waktunya sesuai dengan perjanjian dan jaminannya. Di sini ada dua yang penting. Pertama, kelengkapan dan akurasi dari notes payable itu sendiri. Learning objective 3 yaitu tentang identify the primary concern in the audit of owner equity transaction. Jadi lebih tentang kepemilikan entitas. Sebelumnya sini saya akan menjelaskan bahwa perusahaan itu ada terdapat dua macam, yaitu perusahaan terbuka dan juga tertutup. Perusahaan tertutup itu dia itu ciri-cirinya yang pasti lebih mudah karena dia hanya beberapa orang, ada cuma beberapa kepemilikan, kemudian jarang melakukan yang namanya pembayaran dividen, sehingga dalam mengaudit, auditor tidak sesulit dalam mengaudit perusahaan terbuka, yaitu sesuai dengan IFRS, disebabkan karena yang jelas perusahaan terbuka otomatis jumlah kepemilikannya itu banyak, sehingga perlu adanya pemeriksaan yang lebih lanjut karena terdapat beberapa kejadian yang sedikit kompleks dibanding perusahaan tertutup, dan juga sering dilakukannya seperti pembayaran dividen tiap tahunnya. Sehingga dalam hal ini dalam perusahaan terbuka perlu adanya perhatian khusus terhadap tes verifying the major owners equity accounts in a publishing health corporation. Itu mencakup tentang capital and common stock, kemudian paid in capital in excess of par, dan retained earnings and related dividend. Sehingga audit itu karena ini bersifat material, jadi audit perlu melakukan yang pertama itu pengecekan tentang proper authorization of transaction. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kalau misalnya setiap company itu kan pasti ingin mempertahankan apa yang sudah dia catat. Nah,
dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dan juga potensi terjadi kesalahan dalam jumlah pengakuan aset. Kemudian di sini ada dua macam, yaitu capital stock certificate record, yaitu mencatat tentang isu dan pengembalian dan pembelian kembali saham, dan juga ada lagi yang namanya shareholders capital stock, yaitu mencatat tentang outstanding share dan at any given time. Terus yang terakhir adalah independent register and stock transfer agent. Membahas tentang planning objektif yang keempat. Di sini auditor memiliki tugas untuk mencatat transaksi modal saham apa aja yang terjadi dalam perusahaan itu. Yang kedua adalah memastikan bahwa transaksi modal saham yang dilakukan benar-benar terjadi. Selanjutnya ini adalah accurate, perusahaan akan membandingkan apakah modal saham yang disetor sesuai dengan jumlah nilai yang ada di perusahaan itu. Kemudian modal sahamnya itu didisclose dan modal saham yang sudah dikeluarkan didisclose kepada investor atau pemegang saham. Kemudian adalah audit of dividend. Di sini yang pertama adalah occurrence, di mana mencatat dividen yang sudah terjadi. Completeness, melakukan pencatatan dividen yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah accuracy atau dividen yang jadi memastikan apakah dividen itu sesuai dengan jumlah yang ada sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Kemudian audit of retained earnings. Di sini transaction involving retained earnings yang pertama adalah net earning atau laba pendapatan bersih dalam setahun, dan jumlah dividen yang diberikan kepada para pemegang saham. Juga dapat diberikan kemungkinan adanya koreksi terhadap pendapatan periode sebelumnya, terus adjustment apa aja yang sudah terjadi dalam transaksi sebelumnya, dan appropriation of retained earnings.